wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya masih semangat untuk belajar secara daring. Pada video kali ini kita akan membahas tentang khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah, yang dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Khalifah Harun al-Rashid dan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Khalifah Abdullah al-Makmun, yang dikenal sebagai Khalifah pembaharuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Langsung saja kita ke biografi beliau. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Harun al-Rashid. Beliau ini anak dari Khalifah Harun al-Rashid. Ibunya bernama Murajil. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal pada tahun 170 Hijriah atau 186 Masehi. Beliau lebih dikenal dengan Al-Makmun. Nah, Khalifah Al-Makmun ini merupakan anak yang sangat jenius karena saat beliau berumur 5 tahun, beliau itu sudah mendapatkan pendidikan agama dan baca Al-Quran dari dua orang ahli terkenal pada saat itu yang bernama Kasai Nahfi dan Yazid. Selain itu, Khalifah Al-Makmun juga mendalami hadis bersama saudaranya yaitu Al-Amin. Khalifah Al-Makmun dan Khalifah Al-Amin dikirim ayahnya Harun al-Rashid untuk berguru kepada Imam Malik yang ada di Madinah untuk belajar kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik sendiri. Nah, dalam waktu singkat itu Al-Makmun telah menguasai berbagai ilmu seperti ilmu kesastraan, ilmu tata negara, hukum, hadis, filsafat, astronomi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Khalifah Al-Makmun juga menghafal Al-Quran dan ahli dalam menafsirkannya. Selain itu, kepribadian dari Khalifah Abdullah Al-Makmun ini sama seperti ayahnya, yaitu Khalifah Harun al-Rashid. Beliau memiliki sifat-sifat yang agung, diantaranya memiliki tekad yang kuat, penuh kesabaran, menguasai berbagai ilmu pengetahuan, penuh ide, cerdik, berwibawa, berani, dan pastinya toleran terhadap masyarakatnya. Khalifah Harun al-Rashid memimpin dinasti Abbasiyah menggantikan kakaknya yaitu Al-Amin. Khalifah Al-Amin yang telah meninggal dunia. Sebelum itu, Khalifah Abdullah Al-Makmun menjabat menjadi gubernur di daerah Khorasan. Saat menjabat menjadi khalifah, Khalifah Abdullah Al-Makmun ini mempunyai kebijakan atau prestasi di berbagai bidang. Di antaranya yang pertama, bidang pertanian dan perdagangan. Pada saat itu, kegiatan pertanian itu berkembang secara luas dan pesat, mulai dari produksi buah-buahan dan bunga-bungaan yang dari parsi itu semakin meningkat dan terjamin mutunya. Selain itu, produksi anggur juga dari wilayah Shiraz, Yen, dan Isfahan yang telah menjadi komoditi penting dalam perdagangan di seluruh Asia. Itu merupakan prestasi yang didapat oleh Khalifah Abdullah Al-Makmun selama memimpin menjadi khalifah dinasti Abbasiyah. Selanjutnya di bidang pendidikan. Nah, saat menjabat menjadi khalifah, Abdullah Al-Makmun ini melanjutkan peran dari ayahnya yaitu Khalifah Harun al-Rashid dengan cara Khalifah Abdullah Al-Makmun ini mendorong dan memberikan dana yang besar agar dilakukannya penerjemahan terhadap karya-karya kuno, terutama karya Yunani dan Persia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, karya-karya tersebut berisi tentang ilmu kedokteran, astronomi, matematika, filsafat, dan masih banyak lagi. Al-Makmun juga mengembangkan perpustakaan Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh ayahnya. Pengembangan perpustakaan Bait Al-Hikmah ini menjadi pusat pengetahuan pada saat itu. Nah, lembaga ini kemudian berhasil melahirkan sederet ilmuwan muslim yang melegenda. Selain itu,
Khalifah Abdullah Al-Ma'mun juga membangun Majelis Munazarah sebagai pusat kajian keagamaan, di mana dari majelis inilah lahir atau muncul ahli hadis termasyhur seperti Imam Bukhari, juga sejarawan terkenal seperti Al-Waqidi. Itu tadi dari bidang pendidikan. Yang ketiga, dari perluasan daerah. Khalifah Abdullah Al-Ma'mun membuat dinasti Abbasiyah menjelma menjadi negara adiluasa yang sangat disegani, karena wilayah kekuasaan Islam itu membentang luas mulai dari pantai Atlantik di barat hingga tepi pusat Cina berada di timur. Selain itu, Khalifah Abdullah Al-Ma'mun juga menaklukkan Pulau Kreta yang ada di Laut Tengah pada tahun 200 Hijriah atau 820 Masehi, dan beliau juga menaklukkan Pulau Sicili yang ada di Laut Mediterania pada tahun 212 Hijriah atau 827 Masehi. Dan yang terakhir, beliau berhasil menduduki wilayah Kilikia dan India pada tahun 832 Masehi. Nah, itu tadi prestasi beliau dalam berbagai bidang, dari bidang pertanian dan perdagangan, pendidikan, dan juga perluasan daerah Islam. Tadi materi tentang khalifah besar dinasti Abbasiyah, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas ya, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sebagai pendiri kota Baghdad, kota yang terkenal dengan 1001 malam. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan pembaharuan ilmu pengetahuan, serta yang terakhir ini Khalifah Abdullah Al-Ma'mun yang dikenal sebagai Khalifah pembaharuan ilmu pengetahuan juga. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi khalifah besar dinasti Abbasiyah, silahkan kita diskusikan ke kelas room kita, atau bisa juga kalian hubungi via WhatsApp. Insyaallah akan membalas. Akhiri sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.